Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, hidayah, rahmat, taufik beserta inayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama duduk di majelis yang mubarak ini dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, thalabul ilmi, syiar agama kita, agama Islam, dan menghilangkan kebodohan kita. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya utusan, satu-satunya rasul yang bisa memberi syafaat, terutama besok syafaatul ulama di yaumul qiyamah. Semoga dengan harapan kita termasuk jutaan umat beliau yang diberikan syafaat besok di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamit Thaharah. Pada pagi hari ini kita akan menjelaskan, menerangkan hukum-hukum bersuci. Ay wa kaifiyatuha. Fattaharatu mustamilatun ala wasa'ita arba'atin, wa hiya al-miyahu wad-dabihu wal-hajaru wat-turabu, wa ala maqasida arba'atin, wa hiya al-wudu'u wal-ghuslu wat-tayammumu wa izalatun najasah. Menerangkan tentang sesuci dan tata cara bersuci. Sebab apa? Sebab bab ini adalah salah satu bab dalam kitab syariat, dalam kitab fikih yang sangat vital. Sebab akan menentukan sah dan tidaknya ibadah kita, terutama ibadah sholat kita. Yang perlu kita ketahui bahwa Islam kita, agama Islam kita ini sangatlah detail menjelaskan tentang ilmu-ilmu, sekalipun ilmu itu yang sangat kecil pembahasannya. Saya jelaskan bahwa kalau kita sulit untuk bisa menuntaskan kencing, kita itu diwajibkan untuk berdehem. Apa ya? Hah?
Terutama bagi mungkin kaum laki. Jadi kalau kira-kira kencing kita lama kali belum tuntas-tuntas, ini kita wajib berdehem. Yang tujuannya menekan agar supaya air kencing ini bisa tuntas, dan itu hukumnya wajib. Nah, ini kalau kita tidak jelaskan, jarang-jarang yang tahu tentang ilmu ini. Itu ilmu kita dalam agama kita, ilmu yang sangat dan yang paling kecil pembahasannya. Jadi kalau kita kencing, terutama laki, kalau susah untuk tuntas, itu kita diwajibkan untuk berdehem, untuk menekan agar supaya air kencing kita ini cepat bisa tuntas. Itu satu. Yang kedua, katakanlah kalau kita tidak mampu untuk menyedekahkan sesuatu yang besar atau dengan harta yang besar, cukuplah tuntunan kita dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup talqatul wajhi, wajah yang berseri. Kita berpapasan kepada orang lain, ketemu orang lain, ketemu tetangga kita, setidaknya kita mesem, ya. Atau setidaknya pula kita mau kemana, dari mana. Nah, itu diajarkan oleh Islam, itu diajarkan oleh agama kita. Sekalipun mohon maaf, sekalipun ini bukan muhrim kita berpapasan dengan, bertemu dengan seorang perempuan tetangga kita, secara hukum asli kita melihat orang lain, perempuan lain yang bukan mahram, ini tidak diperkenankan oleh agama, apapun itu alasannya, kecuali yang mahram. Tapi apakah kita dalam hidup bersosial, hidup bertetangga, apakah kita dengan tetangga kita bertemu enggak? Nah, kita hanya lewat gitu aja. Itu sangat tidak mungkin. Dari satu sisi lain, memang menurut syara, menurut agama itu tidak perbolehkan. Tapi kita menganut aturan sosial kita bertetangga, tata caranya seperti itu. Nah, kira-kira umpama kita berpapasan dengan orang lain, dengan perempuan lain, tetangga kita, apakah kita harus begitu? Kan tidak. Nah, inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dalam sisi lain ini melanggar hukum, sisi lain pula kita harus melaksanakan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama kepada kerabat-kerabat kita yang dekat. Mohon maaf, kita
sebagai seorang lelaki kepada adik ipar kita, kakak ipar kita perempuan, itu pun bukan mahram. Tapi alangkah kita umpama dalam satu pertemuan keluarga kita hanya diam, gak tutur sapa dan sebagainya, itu kan tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Dan ini dilakukan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin sudah saya singgung tentang ketika baginda Nabi hijrah, yang mempersiapkan itu Siti Asma binti Abi Bakri. Bahkan Siti Asma binti Abi Bakrin itu dijuluki oleh beliau Zunnitaqain, perempuan yang mempunyai 2 ikat pinggang. Sebab apa? Yang namanya mau bepergian sudah barang tentu, ini ada yang kurang, ini ada yang kurang. Persiapannya gimana? Kalau sekarang mungkin bisa ditepis untuk kekurangan-kekurangan itu. Tapi kalau dulu kendaraannya itu pakai onta. Jadi barang-barang Nabi yang mau diangkut ke Madinah, ini mau gimana? Nah, sobeklah ikat pinggang Siti Asma, dibelah menjadi 2. Jadi kalau ikat pinggang orang Arab pada zaman dahulu itu enggak seperti ikat pinggang kita zaman sekarang. Ya mungkin hanya kain gitu aja. Nah, disobeklah itu menjadi 2. Yang satu buat ikat pinggang lagi, yang kedua buat mengikat bawaan baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah ke Makkah. Kita kembali kepada pembahasan kita yang inti. Jadi kalau bersuci ini alatnya ada beberapa, ada 4. Wahya al-miyah wad-dabi wal hajar wat turab. Alat bersesuci itu hanya ada 4. Jadi panjenengan catat dan ingat benar. Dan selain itu tidak ada yang lagi. 1 al-miyahu air. 2 wad-dabihu dan perkara yang disamak. Wal hajaru dan batu, wat turabu dan debu. Itu alat untuk bersuci, hanya 4 itu: air, menyamak, batu, dan debu. Nah, tujuannya juga untuk 4. Wahya al-wudu'u wal ghuslu wat tayammumu wa izalatun najasah. Tujuannya pun 4. Wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Jadi dari kesemua alat itu panjenengan kunci bahwa tidak ada alat yang lain yang bisa untuk menghilangkan najis kecuali 4 itu. Jadi jangan salah. Makanya dulu saya jelaskan bahwa kalau tisu itu tidak bisa menghilangkan najis. Dan ini sudah diatur sedemikian rupa oleh syariah, oleh ilmu fikih, oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, tisu bukan alat untuk bisa bersuci. Adapun, nah ini sudah beda lagi. Kalau orang-orang, katakanlah orang-orang elit, untuk menghilangkan atau untuk tidak bersuci bahasanya,
untuk menghilangkan kotorannya itu pakai tisu, dan ini jelas bukan ahlul ibadah. Itu jelas tidak biasa ahlul ibadah. Ataupun dia kalau ibadah, pastilah itu tidak sah ibadahnya. Dan ini kadang sangat disepelekan oleh para penyampai hukum yang belum tahu dan tidak tahu tentang tata cara bersesuci. Wa taharatu bi fathi ta'i lughatan an-nadhafah ay min al-aqzar walau tahiratan kal mukhati. Sesuci menurut bahasa adalah bersih-bersih. Ay minal aqdar walau tahiratan, bersih-bersih dari kotoran sekalipun itu kotoran yang suci. Kal mukhati, seperti umbal. Umbal tahu ya? Ingus, umbel bahasa Jawa. Ingus itu kan sesuatu yang menjijikkan, tapi itu sebenarnya suci, tidak najis. Lagi nyon sewu, mani itu pun itu suci, sekalipun menjijikkan. Hisiyatan kana kal anjasi au maknawiyatan kal uyubi. Jadi bersih-bersih, baik itu yang kelihatan seperti kita bersih-bersih najis, atau bersih-bersih yang sifatnya tidak kelihatan. Sifatnya yang tidak kelihatan itu bersih-bersih yang sifatnya bersih-bersih yang kotoran yang di dalam hati kita. Itu masuk dalam kategori bersih-bersih nadhafah atau toharah menurut bahasa. Sebab dalam hadis dijelaskan innallaha nadhifun ay munazzahun 'anil naqais yuhibbun nadhafah. Jelas Allah itu zat yang bersih, dan tentunya Allah suka dan senang tentang sesuatu yang bersih dan suci. Wa amma syar'an ay inda ahli syar'i wa hum al-fuqaha qauluhum fi'lu ma tustabahu bihi as-shalah ay min wudu'in wa ghuslin wa tayammumin wa izalatin. Bersesuci menurut bahasa adalah melakukan sesuatu yang dengan sesuatu itu kita bisa diperbolehkan melakukan ibadah sholat. Melakukan sesuatu, dengan sesuatu itu kita bisa melakukan ibadah sholat. Sudah barang tentu, contoh wudu. Dengan wudu itulah kita bisa sholat. Wa ghuslin, dan mandi. Dengan mandi itulah kita bisa melakukan sholat. Wa tayammumin, dengan tayamum itulah kalau tidak ada air kita bisa melakukan sholat. Wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Dengan menghilangkan najis itu pula kita bisa melakukan sholat. Jadi kesemuanya ini saling ada hubungannya. Jadi kalau kita mau sholat sudah barang tentu harus wudu. Kalau kita punya hadas besar harus mandi. Kalau itu ada najis harus kita bersihkan dari anggota badan kita, dari pakaian yang kita pakai. Dan itu sudah barang tentu menjadi kewajiban semua. Pembahasan yang detailnya nanti di belakang. Walamma kana al-ma'u 'alatan lit-tahara istatrada al-musannifu li anwa'il miyah faqala al-miyah
allati yajuzu ayasihu at-tadhiru biha saqumiyahin ma'us sama. Sudah barang tentu kalau air itu menjadi alat kita untuk bersesuci, air itu dibagi atau ada 7 macam warnanya yang boleh kita buat sesuci. Yang pertama ma'us sama, air hujan. Wa ma'ul bahri, air laut. Wa ma'un nahri, bengawan, kali dan sebagainya. Bengawan, sungai dan sebagainya. Wa ma'ul aini, air mata air. Jadi kalau bedanya mata air harus dibedakan. Wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Ma'us salji, air salju. Wa ma'ul bardi, dan air apa ini namanya? Bedanya kalau salju dari atas itu cair, kemudian di bawah mengeras. Kalau ma'ul bardi itu dari atas keras, di bawahnya cair. Itu namanya apa? Ini yang biasa sering terjadi di kota Mekah. Dari atasnya keras, di bawahnya menyair. Air apa ini namanya? Ya seperti itu. Jadi bolak-balik saja dengan salju. Kalau salju dari atas cair, di bawahnya keras. Kalau ini ma'ul bardi, kalau bahasa kitabnya, bahasa kiai kuno itu udan woh. Jadi hujan woh, dari atas keras, di bawahnya cair. Nah, itulah 7 macam yang bisa kita buat sesuci. Dan ini nanti perinciannya, kalau itu tidak kecampuran dengan najis kita. Nah, kalau kecampuran dengan najis, maka itu tidak bisa kita buat sesuci. Jadi pembahasan untuk kita melakukan sholat najis ini sangatlah panjang dan detail pembahasannya. Nah, umpama kita bepergian hanya membawa 1 baju, dan baju itu terkena najis, apa kita wajib sholat? Wajib. Umpama kita dalam perjalanan, kalau sekarang itu kemungkinan itu sangatlah kecil. Kita dalam perjalanan hanya bawa 1 baju atau 1 celana itu. Sementara baju kita, celana kita yang kita pakai itu sudah terkena najis. Apakah kita wajib melakukan sholat pada waktu itu? Wajib melakukan sholat, dan nanti sholatnya i'adah, wajib diulang. Tujuannya untuk lihur matil waktu, untuk menghormati waktu saja dulu. Jadi poin dan intinya, ibadah kita yang wajib, kalau itu sudah pada waktunya, kita wajib kerjakan, sekalipun nanti harus kita ulang seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau sunnah enggak diperbolehkan. Jadi umpama kita saking kebiasaannya melakukan sholat sunnah, umpamanya dalam perjalanan kita, celana kita, baju kita itu najis, qobliyah, ba'diyah dan sebagainya, tidak boleh, karena itu celana yang najis. Kalau wajib, keharusan kita lakukan pada waktu itu, sekalipun nanti sholatnya wajib diulang.
wajib diulang karena kita melakukan sholatnya untuk menghormati waktu pada waktu sholat itu saja. Kiranya sekalipun sedikit yang bisa saya sampaikan, mungkin saya buka tentang kurang jelas yang saya sampaikan atau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada? Ibu-ibu? Kita akhiri dengan doa. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Kebaikan hanya dari Allah, kesalahan hanya dari pribadi kita. Ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.